Presiden jangan lupa, Anda Presiden Republik Indonesia, Anda bilang mau taat pada undang-undang, pada konstitusi. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya dua alasannya. Satu, ingin menjerumuskan, dua, ingin menjilat. Itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Pada saat yang sama, logika Anda jungkir balikan dengan boleh, silakan, wacana, demokrasi. Gimana otak Anda begitu? Gimana otak Anda begitu? Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Lucu memang. Mereka yang buat isu kalau Jokowi harus 3 periode, mereka juga yang menolaknya. Seolah-olah adalah pahlawan dengan menolak Jokowi sebagai presiden 3 periode. 66. Nah, kalau dihukum, jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Situasi ini udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Nah ini. Jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello Egy, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana Egy Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam pengertian sekarang, kalau mengurangi ini sekarang, terang-terangan di gedung yang mewahnya disahkan oleh negara, bukan di tempat warung kopi. Karena revolusi. Jangan melawan pemerintah yang sama meskipun itu salah. Jangan berontak. Maka kalau kita mau sekarang sepakat bergerak secara nasional, gugat bupati, gugat gubernur, saya sudah buktikan, saya gugat presiden Jokowi ke pengadilan negeri. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Mau nggak? Sudah kapan? Ya. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Kamu bikin gugatan kepada bupati dan tingkat provinsi gubernur. Cuma kalau nggak memprovokasi Maluku, belum ambil lagi. Saya provokasi Jawa Barat paling tidak daerah saya. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Dan kepikulan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mesti
yang di impeachment. Yang krempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali, ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokator-provokatornya itu segera ditemukan. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat, kok emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini, dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Siapa yang berontak? Muslim. Dan saya tidak punya kekuasaan. Kalau hari ini saya berkuasa sebentar, berlaku hukum Islam. Demi Allah sebentar. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah deradikalisasi. Kita ini bertauhid mesti radikal. La ilaha illallah itu radikal, saudara. La tidak kepada yang lain, menolak kepada yang lain yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kita sudah ditolak. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tiap hari kita demo. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur,
Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi.